namaku Naila. Aku menjalani kehidupan rumah tangga bersama Arman, pria yang dulu kukira adalah anugerah Tuhan paling indah dalam hidupku. Kami menikah 5 tahun lalu, ketika Arman masih bekerja sebagai staf biasa di salah satu perusahaan multinasional ternama di Jakarta. Dia pria tampan, pandai merangkai kata, dan tahu bagaimana membuat perempuan merasa istimewa. Aku, di matanya dulu, adalah satu-satunya wanita yang layak ia perjuangkan. Tapi semua itu hanya berlaku sebelum ambisi mengambil alih hatinya. Arman tak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Aku tak menyembunyikan jati diriku karena malu. Aku hanya ingin dicintai sebagai Naila, bukan sebagai pewaris tunggal salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia. Kakekku seorang Taipan lama yang mendirikan perusahaan Maharani Group, dan sebelum wafat, seluruh kekayaan dan saham perusahaan diwariskan padaku. Tapi sejak kecil aku dibesarkan untuk hidup rendah hati dan jauh dari sorotan. Aku tak tinggal di rumah mewah, tak memakai berlian, dan memilih hidup dengan sederhana. Bahkan ketika menikah dengan Arman, aku hanya menggunakan uang hasil kerja sebagai desainer lepas. Aku ingin tahu, apakah ada orang yang bisa mencintaiku karena siapa aku, bukan karena apa yang kupunya. Namun seiring waktu, aku mulai melihat sisi gelap dari pria yang kupilih. Setelah Arman mendapatkan promosi ke jabatan manajer, dia mulai berubah. Ia mulai sering membandingkanku dengan wanita lain, tentang cara berpakaian, penampilan, bahkan cara bicara. Aku tetap diam. Aku kira, itu hanya masa-masa transisi dalam karirnya. Aku kira, dia akan kembali. Tapi ternyata, dia malah semakin jauh. Awalnya hanya sebatas terlambat pulang, lalu mulai sering menginap di luar rumah dengan alasan lembur. Tak lama, aku mulai mendengar gosip dari beberapa teman lama yang kebetulan bekerja di kantor yang sama. Nama seorang wanita muncul, Vina, wanita muda yang katanya sedang dekat dengan Arman. Dia baru masuk ke perusahaan beberapa bulan terakhir sebagai sekretaris divisi. Cantik, modis, dan sangat percaya diri. Tipe wanita yang takkan segan merebut suami orang jika itu bisa menguntungkannya. Aku mulai menyelidiki dengan diam-diam. Memasang pelacak kecil di mobil Arman, bahkan meminjam jasa pengacara kenalanku untuk mengakses beberapa data keuangan rahasia miliknya. Tak butuh waktu lama untuk tahu bahwa semua kecurigaanku benar. Arman diam-diam mentransfer uang ke rekening atas nama Vina, membelikan tas branded, bahkan menyewa apartemen mewah di pusat kota atas nama perusahaanku sendiri. Yah, perusahaanku. Perusahaan tempat Arman dan Vina bekerja, Maharani Corporation, yang semua saham utamanya atas namaku sendiri. Aku menghela napas panjang kala melihat semua itu. Antara ingin marah, kecewa, atau menangis, aku tak tahu lagi harus memilih yang mana. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerang secara terbuka. Belum saatnya. Aku akan lihat sampai sejauh mana mereka mempermainkanku. Suatu malam, Arman pulang dengan wajah cerah, membawa koper besar dan beberapa tas wanita. Naila, katanya sambil menaruh barang-barang di meja ruang tamu, Vina akan tinggal di sini beberapa hari. Rumahnya sedang renovasi. Aku menatap wajahnya lekat-lekat. Tidak ada rasa bersalah di sana. Tak ada permintaan izin, hanya pemberitahuan sepihak. Aku tahu Vina punya apartemen mewah yang dibayari Arman, jadi jelas ini hanya akal-akalan mereka. Oh, aku hanya menjawab datar. Berapa lama kira-kira? Mungkin seminggu atau lebih, jawabnya enteng. Kamu bantu siapkan kamar ya? Kamarku? Maksudku kamar tamu. Pastikan bersih. Vina orangnya sensitif debu. Dan seperti itu saja, istrinya diubah menjadi pembantu rumah tangga untuk melayani selingkuhannya. Keesokan harinya, Vina datang. Mengenakan gaun ketat warna merah menyala, parfum menyengat, dan senyum sinis yang langsung membuat udara rumah terasa pengap. Hai, Mbak Naila, katanya menyeringai, seolah sedang menyapa pembantu hotel. Aku tersenyum manis. Selamat datang, Vina. Kamarnya sudah disiapkan. Hari-hari berikutnya seperti neraka dalam bentuk paling nyata. Aku harus menyiapkan sarapan Vina, menyetrika bajunya, bahkan membantu memijat kakinya saat dia mengeluh lelah setelah meeting seharian. Vina tak segan mempermalukanku di depan Arman. Sayang, kamu harusnya ajari istrimu berdandan. Dia kayak ibu-ibu pasar, katanya tertawa.
Arman hanya ikut tertawa, bahkan kadang menambahkan komentar yang lebih menyakitkan. Dia memang keras kepala. Disuruh ganti gaya dari dulu juga susah. Aku tersenyum dalam diam. Mereka tertawa, tapi mereka lupa satu hal, aku bukan istri biasa. Aku adalah pemilik segalanya. Di malam-malam setelah mereka tertidur, aku duduk di ruang kerjaku, menata strategi. Tak ada teriakan. Tak ada air mata. Hanya lembar demi lembar rencana yang kutulis dengan tenang. Aku memanggil asistanku di kantor pusat melalui pesan rahasia, memberi instruksi untuk mulai mengatur rapat besar manajemen dalam 2 minggu. Aku akan datang langsung dan memperkenalkan diri secara resmi sebagai pemilik utama. Rapat itu akan menjadi panggung besar, bukan hanya untuk mengungkap siapa diriku, tapi juga untuk memperlihatkan siapa sebenarnya 2 orang pengkhianat itu di hadapan seluruh karyawan. Tapi sebelum semua itu, aku masih punya satu tugas penting. Melayani mereka dengan senyum, hingga mereka benar-benar lupa siapa yang mereka rendahkan. Karena hanya dengan begitu, efek jatuhnya akan terasa lebih menghancurkan. Dan aku tak sabar melihat wajah mereka nanti saat semuanya terbongkar. Hari demi hari berlalu, dan Vina semakin menjadi-jadi. Wanita itu memperlakukan rumahku seolah miliknya sendiri. Ia menyuruhku menyiapkan jus jeruk di pagi hari, meminta dipijat sambil menonton drama Korea, bahkan menyuruhku membawakan pakaian ke kamar mandi saat dia sedang mandi. Bawakan handukku, Mbak Naila. Di lemari. Yang warna pink. Aku lupa ambil, katanya suatu pagi, dengan suara seenaknya, dari balik pintu kamar mandi. Aku menggigit bibir, menahan emosi yang sudah mendidih di dada. Tapi wajahku tetap tenang. Aku mengambil handuknya dan menyodorkannya dengan senyum. Dalam hati, aku berkata, nikmati peranmu sekarang, Vina. Karena panggung ini tak lama lagi akan runtuh di atas kepalamu. Arman, suamiku, seolah buta dan tuli. Ia tak lagi peduli padaku. Bahkan di depan mataku sendiri, dia memeluk Vina saat wanita itu berpura-pura kedinginan karena AC terlalu dingin. Dan dia tak segan memuji-muji Vina saat makan malam, membandingkannya denganku. Vina itu pintar masak ya. Harum bumbu di tangannya beda, katanya sambil menyuap makanan yang kubuat. Padahal ini aku yang masak, jawabku pelan. Oh, iya? Kupikir Vina yang bantu, katanya sambil tertawa. Tapi tetap aja, kamu harus belajar dari dia. Cara bicaranya tuh, enak didengar. Aku menatap suamiku lama. Rasanya ingin bertanya, apa kamu lupa aku yang temani kamu saat kamu hanya staf kecil dulu? Apa kamu lupa siapa yang bantu bayar cicilan motor pertamamu dulu dengan tabunganku sendiri? Tapi aku tak tanya. Aku hanya diam, karena aku tahu diamku saat ini akan menjadi senjata paling menyakitkan saat waktunya tiba. Di kantor pusat Maharani Corporation. Sementara itu, di kantor pusat perusahaan, asistanku pribadi, Dita, mulai menjalankan instruksi yang kuberi lewat jalur pribadi. Ia mengatur jadwal rapat dewan direksi yang akan digelar dalam 2 minggu. Aku memintanya untuk merahasiakan keterlibatanku hingga hari pelaksanaan. Aku tak ingin hanya sekadar muncul. Aku ingin menghentak. Aku ingin wajah-wajah angkuh yang selama ini meremehkanku membeku di tempat. Termasuk Arman dan Vina, yang kini bekerja di cabang perusahaan, tanpa tahu bahwa selama ini mereka bekerja untuk orang yang setiap hari mereka hina di rumahnya sendiri. Semua sudah diatur, Bu Naila, kata Dita lewat panggilan video. Kami akan pastikan seluruh manajer dan kepala cabang hadir. Termasuk Pak Arman dan Bu Vina. Bagus, jawabku datar. Dan tolong, siapkan file rekaman yang sudah aku kirim kemarin. Akan ditayangkan dalam presentasi. Dita mengangguk dengan penuh semangat. Siap, Bu. Akan jadi hari paling panas di perusahaan. Aku menutup panggilan dengan senyum tipis. Bayangan wajah Arman yang syok dan Vina yang panik mulai menari-nari di kepalaku. Kembali ke rumah. Vina kini seperti ratu kecil di dalam rumahku. Ia menyuruhku mencuci pakaiannya secara manual karena katanya, baju mahal jangan masuk mesin, nanti rusak. Aku menurut, bahkan saat tanganku mulai melepuh karena deterjen, aku tetap diam. Mbak Naila, tolong, dong. Gosokin sepatu Arman juga. Dia mau rapat penting besok, katanya sambil selonjoran di sofa sambil maskeran wajah. Kenapa nggak kamu yang gosok?
Kamu kan pacarnya sekarang? Jawabku datar. Vina menatapku tajam, lalu tersenyum sinis. Pacar bukan berarti pembantu, Mbak. Itu tugas istri, kan? Arman yang mendengar dari tangga, malah tertawa. Udahlah, Naila. Lakuin aja. Jangan bikin drama pagi-pagi. Aku mengangguk pelan, lalu mengambil sepatu kerja Arman dan mulai membersihkannya dengan penuh kesabaran. Dalam hati aku tertawa. Nanti, Arman, sepatu ini akan kamu pakai saat kamu menghadapku sebagai pemilik perusahaan yang akan memecatmu dengan tidak hormat. Di kantor cabang, Vina dan Arman mulai terkenal di kantor karena keintiman mereka. Beberapa pegawai mulai membicarakan bagaimana Vina terlihat terlalu dekat dengan atasan. Tapi karena Arman adalah manajer cabang, dan Vina sekretaris langsungnya, tak banyak yang berani angkat bicara. Di ruang rapat, Vina sering menyela saat rekan kerja lain bicara. Ia merasa posisinya aman karena punya hubungan khusus dengan Arman. Bahkan beberapa keputusan bisnis kecil mulai ia intervensi secara langsung, seolah dia punya wewenang khusus. Pak Arman itu pintar banget, ya. Perusahaan pasti makin maju kalau ada pemimpin kayak dia, kata Vina di hadapan staf lain, dengan suara keras. Arman hanya tersenyum bangga. Salah satu staf berbisik ke rekannya, dia nggak tahu aja siapa pemilik utama perusahaan ini. Emang siapa? Tanya temannya penasaran. Katanya sih Madam N. Nama aslinya masih misteri. Tapi dia pemilik saham mayoritas. Kabarnya wanita. Tapi nggak ada yang tahu wajahnya, jawabnya. Vina mendengar percakapan itu sambil nyengir. Paling juga janda tua yang ngumpet di balik nama pena. Dia tak tahu, janda tua yang ia hina itu justru orang yang ia suruh angkat cucian kotor beberapa hari lalu. Aku tetap menjalankan peranku sebagai pembantu di rumah. Kupastikan tidak ada yang berubah, agar mereka tidak curiga. Tapi setiap malam, aku menulis di jurnal pribadiku, mencatat setiap kata hinaan, setiap kelakuan mereka yang menjijikkan. Semua akan menjadi catatan sejarah. Satu malam, aku mengintip dari balik pintu kamar. Vina duduk di kasur sambil bercermin, memakai kalung yang dulunya pemberian ibuku. Kalung itu dulunya disimpan Arman, dan katanya akan diberikan saat ulang tahunku. Tapi dia malah memberikannya pada Vina. Kalung ini cocok banget sama aku, ya? Lebih cocok dari istrimu yang wajahnya biasa aja, kata Vina sambil tertawa. Arman memeluk Vina dari belakang dan mencium lehernya. Kamu jauh lebih layak dari dia, Vin. Dia itu cuma beban sekarang. Aku menahan napas, mengelus perutku pelan. Ya, aku sedang mengandung anak dari Arman. Usia kandunganku baru 2 bulan, dan belum kuberitahukan pada siapapun. Kupikir dulu masih ada harapan untuk membangun keluarga. Tapi kini, anak ini akan tumbuh tanpamu, Arman. Dan itu justru akan lebih baik. Hari Minggu pagi, Vina menyuruhku menyiapkan sarapan untuk tamu-tamunya. Ia mengundang beberapa teman dari kantor, memperkenalkan dirinya sebagai wanita terdekat Pak Arman. Saat para tamu datang, aku membuka pintu dan menyambut mereka dengan senyum. Mbak, tolongin ya. Bawa kopi ke ruang tamu, perintah Vina sambil mengenakan baju mahal dan riasan tebal. Salah satu tamunya, kebetulan direktur muda dari cabang lain, menatapku bingung. Mbak Naila? Aku mengenali pria itu. Namanya Wisnu. Salah satu rekan dekat ayahku dulu sebelum ayah wafat. Dia tahu siapa aku. Aku hanya menggeleng pelan, memberi isyarat untuk diam. Wisnu menelan ludah, lalu berdiri dan berbisik ke Vina. Kamu tahu itu siapa? Pembantu Arman, jawab Vina cepat. Kenapa emangnya? Wisnu menatapnya tajam. Kamu akan kaget kalau tahu. Tapi, oke. Lanjutkan. Hari itu, Vina dan Arman terus pamer di depan tamu-tamunya, sementara aku diam di dapur, menyiapkan makanan sambil tersenyum. Tinggal 1 minggu lagi. Hanya 1 minggu lagi hingga topeng mereka tercabik-cabik di hadapan semua orang. Dan aku sudah siap. Seminggu sebelum rapat besar yang kutunggu-tunggu itu, tingkah Vina semakin menjadi-jadi. Rasanya seperti dia sengaja ingin menunjukkan bahwa aku tak lebih dari pelayan di rumahku sendiri. Ia menguasai kamar utama, sedangkan aku dipindahkan ke kamar pembantu.
Bahkan seluruh lemari pakaianku ia geser ke gudang, katanya, biar gak mengganggu pemandangan. Maaf ya, Mbak Naila, katanya suatu pagi sambil menyisir rambutnya di depan cermin besar. Aku butuh ruang buat naruh koleksi tasku. Jadi baju-baju kamu yang lama, aku pindahin ke kardus. Tenang aja, nggak aku buang kok. Aku taruh di gudang belakang. Aku hanya menatap bayangannya di cermin. Bibirku masih tersenyum, tapi dadaku berdegup keras. Nggak apa-apa, Vin. Rumah ini kan udah kayak rumahmu juga, jawabku dengan nada tenang. Dia tertawa pelan. Ya iyalah. Lagian, kamu juga kan udah nggak cocok lagi jadi istri Arman. Kamu kayak pembantu yang kebetulan numpang tinggal. Aku menunduk, pura-pura tersinggung. Padahal dalam hati aku berpikir, kalau kamu tahu siapa pemilik sertifikat rumah ini, kamu mungkin udah sujud minta maaf dari semalam. Pagi penuh luka. Suatu pagi, saat aku sedang mengepel lantai ruang tamu, Vina lewat dengan sandal hak tingginya, lalu berhenti tepat di depanku. Kamu udah bersihin kamar mandi belum? Tanyanya dengan nada tajam. Belum, tapi setelah ini akan aku kerjakan, jawabku lembut. Nanti dulu. Sekarang, katanya sambil melempar handuk ke arahku. Air panas di bathtub udah siap. Kamu yang suruh Arman isi, kamu juga yang bersihin. Ngerti? Aku bangkit perlahan, mengambil handuk itu dan menuju kamar mandi. Tapi belum sempat aku melangkah, Arman muncul dari tangga dan menatapku sinis. Kamu jangan bikin repot Vina. Dia tamu di rumah ini, katanya sambil menunjuk wajahku. Aku menatapnya sebentar, lalu berjalan lewat di depannya tanpa kata. Dulu, aku akan menangis jika diperlakukan seperti ini. Tapi sekarang, air mataku sudah habis. Yang tersisa hanya rencana besar yang menanti detik-detik eksekusinya. Malam harinya, aku pergi ke kantor pusat Maharani Corporation. Pura-pura bilang ada acara arisan keluarga pada Arman. Padahal aku mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa pemegang saham kecil, pengacara, dan asistanku, Dita. Kami mempersiapkan presentasi yang akan dibuka pada rapat akbar minggu depan. Bu Naila, kata pengacaraku, Pak Hendra, kami sudah siapkan dokumen pembekuan aset Arman dan surat pemecatannya. Termasuk dokumen pengaduan etik untuk Vina. Semuanya lengkap. Dan presentasi videonya juga sudah dirakit. Semua rekaman suara, foto, dan bukti transaksi sudah rapi. Termasuk screenshot pesan pribadi mereka, tambah Dita. Aku mengangguk tenang. Bagus. Pastikan tidak ada satupun yang bocor sebelum hari rapat. Aku ingin mereka melihatnya langsung di hadapan semua orang. Besoknya, saat aku kembali ke rumah, Arman tidak ada. Hanya ada Vina di ruang tamu, sedang menelepon seseorang sambil tertawa keras. Aku tinggal sama dia sekarang, serius. Rumahnya gede, tapi dia yang urus semuanya. Istrinya? Hahaha, jangan tanya. Katro banget. Kayak pembantu. Untung aku masih tahan tinggal di sini sambil nunggu Arman bawa aku ke apartemen baru. Dia menoleh saat melihatku masuk, lalu melempar pandangan tajam. Kamu ngupingnya? Aku menggeleng. Cuma lewat aja. Dia bangkit dari sofa dan berdiri di depanku. Lain kali jangan suka nyelonong. Ini rumah orang kerja, bukan rumah nenek moyangmu. Aku tersenyum tipis. Betul, Vin. Ini bukan rumah nenek moyangku. Ini rumahku sendiri. Atas namaku. Dan kamu, penumpang haram. 3 hari sebelum rapat, Arman pulang dengan ekspresi bersemangat. Naila, aku ada undangan rapat akbar direksi pusat. Di kantor pusat. Minggu depan. Wah, hebat. Kamu diundang langsung, tanyaku datar. Iya dong. Aku kan makin bersinar sekarang. Banyak yang respect sama kerja keras dan gaya kepemimpinanku. Termasuk gaya selingkuhmu, batinku menambahkan, tapi tak kuucapkan. Vina juga akan ikut. Dia sekretarisku kan, kata Arman sambil tersenyum bangga. Bisa jadi ini awal kita dipromosi ke jajaran pusat. Siapa tahu aku dipindah ke Jakarta, jadi kepala divisi. Siapa tahu, jawabku. Mungkin nanti kamu dapat penghargaan. Arman tertawa, tak menyadari bahwa
penghargaan yang dia dapatkan adalah surat pemecatan langsung dari pemilik perusahaan yang selama ini dia injak-injak kehormatannya. 2 hari sebelum hari besar itu, Vina menyuruhku menyiapkan koper dan pakaian terbaiknya untuk dibawa ke Jakarta. Aku mau tampil wah pas rapat nanti. Kamu siapkan gaun yang kemarin aku taruh di lemari Arman? Ya. Aku menarik napas panjang. Baik. Dan malam itu, dia menghina aku dengan satu kalimat yang tak akan kulupa. Kamu itu beruntung, Naila. Masih bisa tinggal di rumah ini dan nyicipin sisa makanan orang-orang hebat kayak aku dan Arman. Kalau aku jadi kamu, udah pergi jauh-jauh dari hidup kami. Kamu itu gak pantas hidup bareng Arman. Kata-kata itu menampar, tapi sekaligus menyuntikkan semangat. Aku tersenyum, menatapnya sambil berkata pelan, "Terima kasih ya, Vina. Kamu banyak ajarin aku." Dia tertawa kecil. Wajar. Aku inspiratif. Bukan. Kamu ajari aku gimana rasanya dihina, dicampakkan, dan diperlakukan seperti sampah. Dan kamu juga ajari aku bahwa satu-satunya yang paling layak dijaga adalah harga diri. Vina menatapku heran, tapi belum sempat ia menjawab, aku sudah berbalik dan masuk ke kamar. Malam sebelum Arman dan Vina berangkat ke Jakarta untuk menghadiri rapat pusat, aku memasakkan makanan favorit Arman. Rendang buatan tangan ibuku yang resepnya kuturunkan. Arman memakan dengan lahap. Ini baru masakan istri. Ternyata kamu masih punya gunanya juga, katanya sambil tertawa. Vina ikut tertawa. Untung dia bisa masak, ya. Kalau enggak, udah gak ada nilai jual sama sekali. Aku hanya tersenyum. Kalian istirahat yang cukup. Besok akan jadi hari yang sangat berkesan. Yakin banget, jawab Vina sombong. Yakin, jawabku pendek. Karena aku tahu, esok hari dunia mereka akan runtuh dalam satu pukulan. Dan aku akan ada di baris depan panggung, menyaksikan wajah-wajah mereka yang hancur. Gedung pusat Maharani Corporation menjulang anggun di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta. Lobi utamanya dipenuhi para eksekutif muda dengan setelan jas rapi dan langkah mantap. Tapi pagi itu, 2 orang yang datang dengan senyum paling lebar justru tak tahu bahwa mereka berjalan menuju lubang kehancuran mereka sendiri. Arman mengenakan jas abu gelap yang disetrika Naila malam sebelumnya, dan di sebelahnya, Vina tampil glamor dengan gaun ketat berwarna navy serta heels tinggi yang dibeli dari uang yang sebenarnya bukan milik mereka. Ini momen penting banget, gumam Vina sambil membenahi lipstiknya di kaca lift. Siapa tahu hari ini kita resmi naik jabatan. Minimal, orang-orang pusat bakal notice kita. Apalagi aku punya hasil laporan cabang terbaik tahun ini, sahut Arman dengan percaya diri. Mereka tak menyadari bahwa di ruang rapat lantai 26, layar besar sudah terpasang, tim legal sudah siap, dan sang pemilik sebenarnya, Naila, telah duduk tenang di ruang tunggu VIP dengan setelan jas krem dan riasan elegan. Tidak ada jejak pembantu di wajahnya hari ini. Ia adalah Madam N, nama yang selama ini hanya dikenal di dunia korporasi sebagai investor utama misterius yang jarang muncul di publik. Naila, semua direksi sudah hadir. Lapor Dita dengan earphone terpasang. Bagus. Arman dan Vina, tanya Naila, menatap pantulan dirinya di kaca. Baru masuk lift. Mereka tampak percaya diri sekali. Naila tersenyum. Biarkan. Hari ini panggung milik mereka. Tapi nanti, milikku. Dita menatap wanita itu dengan kagum. Tak terbayang bagaimana selama ini Naila bisa hidup seperti bayang-bayang, merelakan dirinya diinjak-injak oleh suaminya sendiri demi satu hal, kebenaran yang akan menyakitkan. Ruangan rapat pusat dipenuhi para manajer cabang, sekretaris, dan jajaran direksi. Arman dan Vina duduk di deretan depan. Vina terlihat gelisah, melihat kursi pusat rapat yang biasanya diisi CEO utama kini kosong. Ia bertanya pelan, mana tuh si pemilik utama? Katanya mau hadir langsung. Madam N itu, jawab salah satu manajer. Katanya ini kali pertama beliau muncul. Jarang banget. Selalu pakai sistem remote atau perwakilan. Penasaran juga sih. Arman menyikut Vina. Siapa tahu dia janda tua kayak katamu dulu. Vina terkekeh pelan. Yah, kita bikin dia kagum aja. Tak lama, lampu diredupkan dan suara dari pengeras terdengar. Mohon berdiri.
menyambut kehadiran pemilik utama Maharani Corporation, Madam Naila Mahendra. Seisi ruangan berdiri. Arman dan Vina ikut berdiri. Vina sempat berbisik, kok namanya kayak? Belum sempat ia melanjutkan, Naila masuk. Langkahnya tegap, matanya tajam, wajahnya teduh namun penuh wibawa. Seisi ruangan terdiam. Arman mematung. Vina membelalak, wajahnya langsung pucat. Napasnya tercekat. Arman melangkah mundur 1 langkah. Itu Naila, gumamnya pelan, hampir tak percaya. Vina mencengkram lengannya. Dia pemilik perusahaan ini? Tidak mungkin. Naila berdiri di tengah ruangan, membuka mikrofon dan tersenyum. Selamat pagi. Saya Naila Mahendra, pemilik saham mayoritas Maharani Corporation, dan pemegang kendali atas seluruh kebijakan manajemen di pusat dan cabang. Ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan. Hanya Arman dan Vina yang berdiri kaku seperti patung. Setelah sambutan singkat, Naila memulai presentasinya. Hari ini, saya ingin memperkenalkan diri bukan hanya sebagai pemilik perusahaan, tapi juga sebagai seseorang yang selama beberapa bulan terakhir telah menyaksikan pengkhianatan, pelecehan martabat, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh 2 orang pegawai yang, sayangnya, sangat dekat dengan saya. Layar besar menampilkan foto Arman dan Vina tertawa mesra di rumah Naila. Disusul rekaman suara saat mereka menghina Naila, memerintahnya, mempermalukannya. Ini adalah suami saya, Arman Mahendra, kata Naila datar, menunjuk ke arah Arman. Dan wanita di sebelahnya adalah Vina Arshani, sekretarisnya, sekaligus selingkuhannya. Seisi ruangan mulai ribut. Beberapa manajer membelalak, sebagian lagi menutup mulut tak percaya. Ada yang berbisik pelan, selama ini dia tidur dengan istri bos. Vina duduk terpaku, bibirnya bergetar. Arman mencoba berdiri. Naila, aku bisa jelaskan semua ini. Duduk, perintah Naila dingin. Kau sudah cukup banyak bicara. Rekaman dilanjutkan. Kali ini berisi transfer bank, catatan pembelian tas, penyewaan apartemen atas nama perusahaan, dan penyalahgunaan fasilitas. Naila kemudian mengangkat selembar dokumen. Saya, sebagai pemilik utama, hari ini resmi memberhentikan Arman Mahendra dari jabatannya secara tidak hormat. Semua tunjangan dan hak pensiun dicabut. Vina Arshani juga diberhentikan dengan sanksi etik dan larangan kerja di perusahaan afiliasi kami selama 10 tahun. Dita membagikan surat pemecatan ke meja mereka. Arman meraihnya dengan tangan gemetar. Wajahnya hancur. Ia menatap Naila penuh ketakutan. Kamu menyamar, kamu jebak aku. Desisnya lirih. Naila menatapnya dengan mata tenang. Aku hanya diam. Kamu yang menggali lubangmu sendiri. Vina mulai menangis. Aku nggak tahu. Aku kira kamu cuma pembantu, potong Naila. Ya. Aku melayani kamu, mencuci bajumu, mengantarkan handuk, bahkan memijat kakimu. Semua itu aku lakukan bukan karena kamu pantas, tapi karena aku ingin tahu sejauh mana kamu akan menghina seseorang yang tak pernah menyakitimu. Suasana makin tegang. Beberapa direksi wanita bahkan terlihat menahan emosi, tak sedikit yang menatap Naila dengan hormat. Dan kamu, Arman? Naila menatapnya dalam. Kamu bukan hanya mengkhianati istri. Kamu juga merusak reputasi perusahaan yang memberimu makan. Kamu menyalahgunakan jabatanku, menjadikan rumahku panggung perselingkuhan, dan mempermalukan diriku di hadapan orang lain. Arman jatuh terduduk. Aku nggak tahu, Naila. Tepat. Kamu nggak tahu. Karena kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Cinta sejati seharusnya tidak membutuhkan kekayaan, tapi kamu memilih wanita lain hanya karena aku tidak tampil gemerlap. Sekarang, nikmati hasilnya. Naila menutup presentasinya dengan suara mantap. Biarkan ini jadi pelajaran, jangan remehkan siapapun hanya karena penampilannya. Dan jangan pernah permainkan seseorang yang hatinya tulus. Karena jika dia bangkit, kehancuranmu tidak akan bisa kau hindari. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Naila berdiri, mengangguk singkat, lalu berjalan keluar. Arman mencoba mengejarnya, tapi dihentikan oleh 2 petugas keamanan. Bu Naila, tolong beri aku kesempatan bicara, teriak Arman dari belakang.
Naila menoleh sebentar. Kesempatanmu sudah habis sejak pertama kali kau menjadikanku pembantu di rumahku sendiri. Begitu Naila keluar dari gedung, wartawan yang sejak tadi menunggu mulai mengejar. Berita tentang kemunculan misterius pemilik Maharani Corporation sudah bocor sejak pagi. Madam Naila, apakah benar Anda adalah pemilik perusahaan sejak awal? Apa motivasi Anda membongkar ini sekarang? Naila tersenyum, lalu menjawab singkat, saya hanya ingin menunjukkan bahwa wanita sederhana bukan berarti lemah. Kadang, kita hanya sedang menunggu waktu untuk mengembalikan semuanya ke tempatnya. Ia masuk ke mobil limusinnya, melambaikan tangan, dan meninggalkan gedung dengan anggun. Sementara itu, di lantai 26, dua manusia yang pernah berdiri penuh kesombongan, kini duduk dalam kehancuran. Wajah mereka hancur, reputasi mereka remuk, dan mereka sadar, wanita yang mereka rendahkan, kini berdiri jauh lebih tinggi dari keduanya. Hari rapat umum direksi yang dijadwalkan Naila akhirnya tiba. Seluruh jajaran manajemen, kepala divisi, dan pemegang saham minoritas perusahaan Maharani Corporation sudah hadir di ballroom hotel mewah milik grup tersebut. Ruangan elegan itu dipenuhi dengan kerah putih dan jas mahal, diskusi bisnis yang serius, serta tatapan waspada dari semua orang yang mendengar rumor tentang kehadiran misterius pemilik utama yang akan turun gunung. Namun, di luar sana, di rumah kecil yang beberapa minggu ini Naila tempati, suasana justru seperti sinetron picisan. Arman dan Vina sama sekali tidak tahu bahwa pagi itu Naila sudah berdandan anggun dengan setelan jas krem klasik rancangan desainer Italia. Rambutnya disanggul rapi, sepatu hak tingginya menambah kesan tegas namun anggun. Mobil limusine hitam sudah menunggunya di depan gang, dikawal oleh dua mobil SUV pengawal pribadi. Dia bukan lagi Mbak Naila, si istri rumahan yang disuruh nyetrika pakaian pelakor. Hari ini, ia kembali sebagai Nyonya Naila Ardiansyah, CEO dan pemilik tunggal Maharani Corporation. Sementara itu, Arman baru saja bangun dan menggeliat di tempat tidur. Ia menguap panjang dan melihat sekeliling. Tidak ada aroma kopi pagi buatan Naila. Tidak ada suara panci di dapur. Tidak ada Naila. Naila kemana? Gumamnya kesal. Ia berjalan malas ke dapur dan membuka kulkas. Kosong. Bahkan telur pun tak ada. Vina muncul dari kamar mandi dengan handuk melilit tubuh dan wajah bermasker. Sayang, aku lapar. Suruh Naila bikin pancake kayak kemarin dong, katanya sambil menggeliat genit. Arman mendecak. Dia nggak kelihatan. Mungkin kabur akhirnya, ucapnya enteng. Vina terkekeh. Baguslah, aku juga udah bosen dilayani sama istri lu sendiri. Risih. Mereka berdua tertawa kecil tanpa tahu bahwa saat itu Naila sedang memasuki ballroom kantor pusat dengan langkah penuh wibawa, diiringi tepuk tangan hormat seluruh direksi. Para kepala divisi bangkit berdiri dan membungkukkan badan tanda hormat. Beberapa dari mereka bahkan tidak tahu bahwa wanita yang selama ini dianggap istri staf biasa adalah pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. Dalam rapat itu, Naila membuka fakta yang membuat semua terdiam. Ia membongkar penyalahgunaan dana perusahaan oleh manajer keuangan cabang yang tak lain adalah Arman, suaminya sendiri. Dia juga memutar rekaman CCTV dan salinan transaksi yang menunjukkan penggunaan dana perusahaan untuk menyewa apartemen mewah atas nama pribadi. Pembelian barang mewah untuk staf yang tidak memiliki wewenang belanja, semua mengarah ke Arman dan Vina. Lalu Naila berdiri, wajahnya tenang, suaranya dingin namun mantap. Dan yang paling menyedihkan dari semua ini, katanya, menatap para direksi, adalah bagaimana saya yang menjadi pemilik sah perusahaan ini, justru diperlakukan seperti pembantu di rumah saya sendiri, oleh dua orang karyawan yang seharusnya menjunjung etika kerja. Semua terdiam. Tak ada suara. Tak ada gerakan. Hanya keheningan menyesakkan. Mulai hari ini, atas wewenang saya sebagai pemilik tunggal, saya mencabut seluruh hak dan jabatan Arman Pratama dari Maharani Corporation. Semua akses sistem ditutup. Proses hukum akan segera dilakukan. Tepuk tangan gemuruh pecah. Beberapa manajer senior tersenyum puas, mereka memang sudah lama gerah dengan sikap Arman yang arogan sejak jadi anak emas perusahaan. Malamnya, di rumah, Arman pulang dengan wajah cerah. Ia tak tahu apa yang menantinya. Ia membuka pintu rumah, lalu tertegun. Semua barang-barangnya sudah dikemasi.
Vina sedang duduk di teras dengan wajah panik. Naila, mana Naila? Seru Arman. Vina mendesis ketakutan. Kita dipecat. Men, semua orang kantor tahu. Naila pemiliknya. Dia itu bos besar. Dia, Naila CEO kita. Arman tertawa miris. Kamu gila? Dia istri gue. Mana mungkin? Namun saat itu, terdengar suara langkah sepatu hak tinggi. Naila muncul, mengenakan gaun tidur putih satin, rambut terurai elegan, didampingi 2 pengawal. Selamat datang di dunia nyata, Arman, ucap Naila tenang. Arman berdiri terpaku. Vina sudah menangis dan berusaha minta maaf. Sayang, Naila, aku bisa jelaskan ini. Naila menatap mereka berdua. Kalian tidak sedang bermasalah denganku sebagai istri. Tapi sebagai pemilik perusahaan tempat kalian mempermainkan etika. Dan mulai malam ini, kalian berdua tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga kehilangan kesempatan kedua. Arman maju beberapa langkah, memohon. Aku cuma salah paham. Aku kira kamu hanya istri biasa. Aku kira kamu. Itulah masalahmu, Arman, Naila memotong. Kamu selalu mengira-ngira, tanpa pernah menghargai siapa yang kamu miliki. Ia menatap Vina lalu berkata dingin, dan kamu, Vina, yang menganggap rumah tangga orang lain sebagai mainan, kamu akan tahu bahwa karma itu tidak pernah salah alamat. Naila memberikan isyarat pada pengawal, dan keduanya dipersilakan keluar dari rumah. Tanpa kekerasan. Tanpa caci maki. Tapi itu lebih menyakitkan dari sekadar tamparan. 2 hari kemudian, kabar tentang pemecatan Arman dan Vina tersebar di media internal perusahaan. Bahkan beberapa media bisnis ternama menyoroti keberanian CEO Maharani Corp dalam menindak penyalahgunaan kekuasaan, tanpa tahu bahwa 2 orang pelanggar itu adalah suami dan selingkuhannya. Naila kembali ke kursi kepemimpinannya. Tak lagi menyamar. Tak lagi menyembunyikan status. Ia diundang dalam berbagai seminar bisnis dan menjadi ikon perempuan sukses yang tetap rendah hati. Arman, ia jatuh miskin. Semua tabungannya disita karena tuntutan penggelapan. Vina meninggalkannya setelah tahu tak ada lagi uang yang bisa dihisap darinya. Ia hanya lelaki gagal dengan reputasi rusak dan nama yang tercemar. Malam itu, Naila duduk di balkon rumah barunya. Rumah megah yang dulu hanya ia kunjungi untuk urusan bisnis, kini menjadi istana pribadinya. Seorang pria datang membawa teh hangat. Wajahnya bersih, tenang, dan tulus. Bu Naila, katanya lembut. Ada undangan gala dinner dari asosiasi CEO besok malam. Terima kasih, Reza. Naila tersenyum. Reza adalah asisten pribadinya yang baru. Tapi lebih dari itu, dia pria yang selama ini diam-diam memperhatikan Naila, menghormatinya, dan mencintainya dari kejauhan. Naila belum menjawab cinta itu, belum sekarang. Namun untuk pertama kalinya, Naila merasa bebas. Merdeka. Tak lagi dibelenggu hubungan pura-pura yang hanya membakar harga diri. Kini, ia bukan sekadar istri yang terhina. Ia adalah wanita kuat yang kembali berdiri, dan membuktikan, tak perlu teriak untuk membuat dunia berlutut. Sudah sebulan sejak Naila mengambil kembali hidupnya. Sejak saat itu, dunia seperti membuka pintu-pintu baru. Ia tak lagi hidup dalam bayang-bayang status sebagai istri yang direndahkan. Kini, ia adalah tokoh utama dalam panggung hidupnya sendiri. Namun hidup tak pernah benar-benar tenang. Apalagi bila kau pernah menjadi bagian dari dunia yang menyepelekanmu. Ada saja bayang-bayang masa lalu yang datang kembali, entah untuk menguji atau sekadar mengganggu. Suatu siang, Naila tengah berada di ruang kantornya di lantai tertinggi gedung Maharani Corp. Ia tengah menandatangani kontrak kerjasama dengan mitra dari Jepang ketika ponselnya bergetar. Bukan dari nomor resmi, tapi pesan dari nomor tak dikenal. Isi pesannya, "Maafkan aku, Naila. Aku sudah kehilangan segalanya. Vina pergi, uangku habis. Aku bahkan diusir dari kosan karena nunggak. Aku gak tahu harus kemana. Kalau kamu masih punya hati, tolong, izinkan aku bicara sekali saja." Naila memandang layar ponselnya beberapa detik. Tenang. Tidak marah. Tidak juga iba. Ia hanya tersenyum tipis, lalu meletakkan ponsel itu kembali di atas meja. Apakah semuanya baik-baik saja, Naila-san?
Tanya salah satu tamu dari Jepang. Baik sekali. Bahkan lebih dari sekadar baik, jawab Naila penuh percaya diri. Sore hari, setelah pertemuan selesai, Naila berdiri di jendela kaca yang menghadap ke kota. Langit senja membias keemasan di kaca-kaca gedung. Seolah membisikkan bahwa hari-hari suram Naila benar-benar telah berlalu. Namun bukan berarti dia melupakan luka itu. Dia tidak lupa bagaimana Arman memperlakukan dirinya seperti pelayan. Bagaimana Vina menghinanya tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Semua kenangan itu tak ingin Naila hapus, bukan untuk membenci, tapi sebagai pengingat bahwa ia pernah dikhianati oleh orang yang sangat dicintainya. Kini Naila tidak menaruh dendam. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa yang diremehkan hari ini bisa menjadi alasan orang lain menyesal seumur hidup. Keesokan harinya, Reza, asisten pribadi Naila, datang ke ruangannya sambil membawa map dan tablet. Bu Naila, ini laporan aktivitas akun media sosial perusahaan. Banyak respon positif sejak penampilan ibu di acara CEO Gala semalam. Naila mengangguk. Baik, terima kasih, Reza. Reza lalu tampak ragu sebelum akhirnya berkata pelan. Bu, maaf, saya tahu ini agak pribadi. Tapi saya melihat seseorang tidur di lorong parkiran belakang semalam. Saya cek ke satpam, dan katanya itu Pak Arman. Naila terdiam. Dia benar-benar terlihat putus asa, Bu. Sejenak Naila menatap meja kerjanya, sebelum akhirnya berkata tenang. Reza, siapkan makanan hangat. Bungkus rapi, dan sertakan sebotol air minum. Setelah itu, tolong letakkan di tempat ia tidur. Tapi jangan bilang dari siapa. Reza tampak terkejut. Baik, Bu. Saya laksanakan. Naila tidak akan menginjak orang yang sudah jatuh. Ia tahu terlalu baik bagaimana rasanya tidak berdaya. Tapi ia juga tidak akan membiarkan dirinya dikuasai belas kasihan palsu. Kebaikan tidak harus berarti memberi tempat yang sama kepada orang yang sudah menghancurkanmu. Hari-hari berikutnya, Naila terus fokus membangun perusahaan. Ia membuka program pelatihan untuk para janda dan korban KDRT, menyediakan beasiswa bagi perempuan muda yang ingin belajar bisnis, dan menginisiasi unit CSR yang menyentuh banyak orang. Namanya mulai disebut di seminar-seminar bisnis sebagai wanita yang bangkit dari pernikahan toksik dan membuktikan kelasnya. Di balik layar, Reza menjadi orang kepercayaannya. Hubungan mereka tumbuh dengan pelan, tanpa tergesa, tanpa janji cinta murahan. Hanya saling mendukung dan menghargai. Suatu hari Naila diminta menjadi pembicara dalam acara talk show nasional bertajuk Wanita Tangguh, Bisnis Hebat. Acara itu akan ditayangkan secara langsung dan disponsori oleh salah satu bank terbesar di Indonesia. Yang membuat Naila nyaris tak percaya adalah ketika ia melihat daftar nama narasumber pendamping lainnya, Vina Alisha Putri. Vina, bukankah dia sudah hancur? Bukankah dia sudah... Reza segera menyelidiki dan menemukan fakta bahwa Vina sedang mencoba membangun citra baru sebagai korban cinta segitiga dan wanita yang disia-siakan oleh pria munafik. Ia tampil di media sosial dengan konten motivasi palsu dan gaya hidup yang menderita tapi elegan. Ternyata, Vina memanfaatkan ketenaran nama Naila untuk menaikkan popularitas dirinya sendiri. Dia tidak berubah, gumam Naila pelan. Studio televisi nasional ramai. Para penonton sudah duduk di kursi. Lampu sorot diarahkan ke panggung. Pembawa acara menyambut meriah. Dan Vina, dengan gaun merah terang dan senyum palsunya, sudah duduk lebih dulu di kursi narasumber. Beberapa menit kemudian, Naila masuk ke studio. Penonton berdiri dan bertepuk tangan. Bahkan host acara sendiri menyambutnya dengan hormat. Selamat datang, Bu Naila. Terima kasih sudah hadir bersama kami hari ini. Naila tersenyum sopan. Vina yang duduk di sebelahnya tampak menegang. Wajahnya pucat. Senyum palsunya menghilang perlahan. Pembawa acara mulai membuka diskusi. Bu Naila, Anda dikenal sebagai pengusaha sukses, juga pejuang dalam kehidupan pribadi. Bagaimana rasanya bisa berdiri di sini setelah semua yang pernah Anda alami? Naila tersenyum tipis. Saya tidak pernah mengira bahwa rasa sakit bisa menjadi bahan bakar. Tapi ternyata benar. Kadang yang paling menghina kita, justru yang mendorong kita menjadi lebih kuat. Penonton bertepuk tangan.
Vina mencoba mencuri panggung. Kadang, kita semua pernah jadi korban. Saya juga pernah dicampakkan oleh pria yang saya kira mencintaiku. Tapi ternyata dia memanfaatkan perasaanku. Naila menoleh padanya. Matanya tajam namun tenang. Benar. Kita semua pernah jadi korban. Tapi ada bedanya antara korban dan pelaku yang menyamar jadi korban. Vina menelan ludah. Suasana studio menegang. Host mencoba menengahi, tapi penonton sudah mulai bersorak pelan. Naila melanjutkan, saya pernah ditampar kehidupan. Dikhianati oleh suami. Direndahkan oleh wanita yang kini duduk di sebelah saya. Tapi saya tidak datang ke sini untuk membuka luka lama. Saya datang untuk memberitahu semua wanita di luar sana. Ia menatap kamera, bahwa dirimu lebih dari cukup. Jangan biarkan siapapun menginjak harga dirimu. Dan jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah dengan kesuksesan. Tepuk tangan membahana. Mata Naila berkaca-kaca, tapi ia tetap tenang. Vina menunduk. Tak berani lagi bicara. Ia tahu, dunia kini melihat siapa dirinya sebenarnya. Malam itu, di balkon rumahnya, Naila berdiri memandangi bintang-bintang. Reza datang dengan 2 cangkir teh. Saya bangga sekali hari ini, ucap Reza. Naila tersenyum. Aku juga bangga pada diriku sendiri. Mereka duduk berdampingan. Reza menatapnya lembut. Bolehkah aku jadi bagian dari masa depanmu? Bukan sebagai asisten, tapi sebagai pria yang ingin mencintaimu dengan benar. Naila menoleh, menatap mata pria itu. Jujur, hangat, tulus. Aku belum bisa menjanjikan apapun sekarang, Reza. Tapi, aku tidak menutup pintu. Reza mengangguk. Itu sudah cukup. Mereka menyesap teh sambil menikmati malam. Di bawah langit luas, Naila tahu satu hal pasti. Hidup tidak akan selalu adil. Tapi kamu selalu punya pilihan untuk bangkit, berdiri, dan menyusun kisahmu sendiri. Gedung Maharani Corporation pagi itu begitu ramai. Seluruh pimpinan, manajer divisi, hingga staf senior hadir dalam pertemuan yang disebut-sebut sebagai rapat strategis luar biasa. Tak ada yang tahu pasti apa yang akan diumumkan, tapi rumor sudah menyebar sejak semalam tentang pergantian pemilik saham mayoritas dan kehadiran misterius sang pemilik baru. Arman duduk di barisan depan bersama Vina yang tampak sangat angkuh. Mereka percaya bahwa semua ini terkait akuisisi besar-besaran, dan mereka yakin akan mendapat promosi, terlebih karena kedekatan mereka dengan manajemen, begitu mereka kira. Pukul 10 tepat, lampu ruangan diredupkan. Pintu aula terbuka. Seorang wanita elegan melangkah masuk dengan tenang, mengenakan setelan putih dan heels hitam. Langkahnya penuh percaya diri. Semua mata tertuju padanya. Sebagian besar tidak mengenal wanita itu, tapi bagi 2 orang di sana, jantung mereka nyaris berhenti berdetak. Naila. Bukan Naila yang biasa di rumah dengan daster dan sendal jepit. Tapi Naila yang sekarang berdiri di atas panggung, dikelilingi dewan komisaris dan pengacara pribadi. Aura wibawa dan keanggunannya tak bisa dibantah. Apa itu Naila? Bisik Vina gemetar. Arman meneguk ludah, wajahnya pucat pasi. Setelah sambutan dari direktur utama, mikrofon diserahkan kepada Naila. Selamat pagi. Saya Naila Maharani, pemilik saham mayoritas Maharani Corporation sekaligus pewaris tunggal perusahaan ini. Mulai hari ini, saya mengambil alih penuh jalannya perusahaan. Suara tepuk tangan menggema, tapi dari Arman dan Vina, hanya kesunyian dan keterkejutan. Dunia mereka seolah runtuh. Naila melanjutkan, saya tahu, banyak dari Anda mungkin baru pertama kali melihat saya secara langsung. Itu bukan kebetulan. Saya memilih hidup di balik layar, jauh dari sorotan media dan kekuasaan. Tapi akhir-akhir ini, saya menyaksikan sendiri bagaimana nilai-nilai di perusahaan ini mulai rusak, termasuk oleh beberapa oknum yang duduk di depan saya hari ini. Ia menatap langsung ke arah Arman dan Vina. Tatapan tajam, tapi tetap tenang. Saya memiliki bukti penyalahgunaan dana perusahaan, penyalahgunaan jabatan, serta pelanggaran etika kerja yang dilakukan oleh 2 orang staf penting kita, Arman Putra dan Vina Aprilia. Sekali lagi ruangan bergemuruh. Beberapa staf HRD mengangkat map berisi dokumen bukti.
Pengacara Naila membagikan salinan laporan kepada para direktur. Semua mata menatap ke arah pasangan selingkuh itu dengan pandangan mencemooh. Arman mencoba berdiri dan menyela, "Naila, dengar aku. Saya bukan istrimu lagi, Tuan Arman." Naila memotong dengan suara dingin. "Surat cerai sudah diajukan kemarin sore. Saya tak ingin lagi terikat dengan pria yang menjadikan saya pembantu di rumah sendiri, sementara Anda memanjakan wanita lain dengan uang perusahaan saya." Vina nyaris pingsan. Ia mencoba kabur, tapi 2 staf keamanan berdiri di belakang, siap mengawal mereka keluar. Dan Vina, Naila menoleh padanya, "Terima kasih atas semua hinaanmu. Aku harap kamu menikmati tas-tas mahal dan apartemen yang dibeli dari uang yang akan segera kamu lunasi lewat proses hukum." "Apa?" Vina berteriak histeris. "Kamu gak bisa lakukan ini. Aku orang luar. Ini semua uang Arman." Naila hanya tersenyum sinis. "Semua atas nama perusahaanku. Dan kamu menandatangani dokumen fiktif untuk akomodasi proyek palsu. Itu cukup untuk masuk penjara. Tapi tenang, aku belum kejam. Aku hanya akan memiskinkan kalian. Biar dunia yang mengadili." Beberapa hari kemudian, berita tentang kasus Arman dan Vina tersebar luas. Semua media menulis headline yang sama. "Selingkuh dengan sekretaris, manajer ditendang dari perusahaan milik mantan istri sendiri. Aset Arman dibekukan. Vina dikeluarkan dari apartemen mewah yang sudah disita." Mereka berdua kini tinggal berpindah-pindah menumpang teman, hidup dalam bayang-bayang aib. Sementara Naila kembali menjalani hari-harinya. Bukan sebagai perempuan yang tersakiti, tapi sebagai perempuan yang tahu kapan waktunya diam dan kapan waktunya membalas, dengan elegan. Di kantor, ia diperlakukan dengan hormat. Bukan karena status, tapi karena keberanian dan integritasnya. Suatu siang, salah satu staf barunya, seorang pria muda cerdas bernama Reza, mendekatinya. "Bu Naila, kalau boleh tahu, kenapa ibu dulu tidak mengungkapkan siapa ibu sebenarnya?" Naila tersenyum sambil menyeruput kopinya. "Karena kadang, kita perlu tahu siapa yang benar-benar melihat kita apa adanya. Bukan karena harta atau jabatan." Reza mengangguk pelan. "Dan sekarang semua orang tahu siapa ibu. Luar biasa." Naila tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum lega. Ia tahu, perjalanan belum selesai. Tapi luka-luka di hatinya kini telah sembuh. Ia bangkit, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Dan untuk setiap perempuan di luar sana yang pernah disakiti, Naila ingin berkata, "Jangan biarkan dirimu hancur karena pengkhianatan. Bangkit, dan tunjukkan bahwa kamu lebih dari cukup, bahkan tanpa mereka."